konsolidasi lebih dari 1.550 orang dari organisasi masyarakat sipil lintas gerakan seperti Serikat Petani, Serikat Nelayan, organisasi masyarakat adat, organisasi perempuan, Serikat Buruh, organisasi kepemudaan, NGO, ormas keagamaan, komunitas marginal baik di desa maupun kota, serta para aktivis dan akademisi. Pada konferensi remedial 2023 ini, kami berkesimpulan bahwa telah terjadi krisis agraria sumber daya alam dan kerusakan demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo. Krisis agraria sumber daya alam terbukti dari banyaknya permasalahan struktural yang tidak pernah diselesaikan, seperti ketimpangan kepemilikan dan penguasaan agraria sumber daya alam, puluhan juta hektar tanah rakyat yang mengalami konflik agraria, kerusakan ekologis yang masif, pangan yang tidak berdaulat, dan kemiskinan struktural. Kerusakan demokrasi tersebut dapat dilihat dari kontrol para pemodal dalam penentuan dan pelaksanaan politik serta kebijakan agraria sumber daya alam. Dengan kerusakan demokrasi tersebut, kebijakan pengaturan agraria dan sumber daya alam semakin memanjakan pengusaha dan bisnisnya. Sebut saja Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara Minerba, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, revisi Undang-Undang KPK, dan aturan pelaksananya. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, banyak ditemukan modus-modus baru perampasan tanah dan sumber penghidupan rakyat mulai dari bisnis pengusaha yang disebut proyek strategis nasional, food estate lumbung pangan nasional, pengadaan tanah demi kepentingan umum, pengadaan aset tanah oleh Badan Bank Tanah, penentuan HPL hak pengelolaan, pengampunan atau keterlanjuran bisnis ilegal di kawasan hutan atau yang disebut forest amnesty, energi hijau terbarukan, kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, sawit berkelanjutan, perdagangan karbon, blue economy, dan proyek-proyek berkedok perubahan iklim lainnya. Modus-modus baru ini telah memperparah situasi konflik agraria dan krisis agraria sumber daya alam. Pemerintahan Joko Widodo telah gagal menyediakan kanal penyelesaian konflik-konflik agraria di masa lalu di sektor perkebunan, kehutanan, konflik agraria pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, kelautan, properti, infrastruktur, dan lain-lain. Bahkan, pendekatan pemerintah dalam menghadapi konflik yang semakin represif, intimidatif, dan diskriminatif kepada rakyat yang mempertahankan tanah dan wilayahnya. Pada konferensi ini kami menyimpulkan bahwa realisasi janji redistribusi tanah kepada rakyat, pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya, dan pemulihan ekologis dan ekonomi rakyat mengalami kegagalan. Realisasi tersebut tidak sebanding dengan pemberian tanah dan penghancuran alam bagi kepentingan pengusaha. Pemerintah tetap dan terus melakukan perampasan tanah atas nama pembangunan. Kegagalan pemerintah gagal memastikan realisasi janji reforma agraria seluas 9 juta hektar agar berkorelasi dengan kantong-kantong ketimpangan, konflik agraria, penetapan sepihak kawasan hutan, dan kemiskinan di seluruh wilayah. Selain realisasi yang lambat, paradigma pemerintah dalam menjalankan reforma agraria yang berwatak liberal dan kapitalistik telah menjauhkan dari prinsip dan tujuan reforma agraria sejati, serta telah mangkir dari tanggung jawab keberlanjutan alam, sehingga mengakibatkan 1. Pelaksanaan RA diselewengkan menjadi sertifikasi tanah biasa tanpa perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, tanpa penyelesaian konflik agraria sebagai jalan pemulihan dan pemenuhan hak rakyat atas tanah yang terampas. 2. Dipaksakannya skema perhutanan sosial, perkebunan sosial atau distribusi manfaat, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak guna bangunan kepada petani, masyarakat adat, dan nelayan
nelayan yang memperjuangkan hak milik secara penuh sebagai hak konstitusional. Yang ketiga, rumitnya prosedural pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya. 4. Menguatnya semangat domain verklaring sebagai pengabaian sejarah penguasaan tanah rakyat sebagai hak konstitusional. 5. Semakin kokohnya komodifikasi tanah dan sumber daya alam semata sebagai barang ekonomi, semakin dihilangkannya nilai dan fungsi sosial, budaya, religi, harga diri atas tanah air. 6. Tidak terintegrasinya kebijakan dan praktek reforma agraria dengan penguatan ekonomi dan sistem pendukung produksi rakyat sebagai proses RA yang sistemik dan komprehensif. 7. Suburnya praktik korupsi agraria, korupsi sumber daya alam oleh negara. 8. Pengabaian prinsip kesetaraan gender, disabilitas dan inklusivitas sosial. Dalam situasi yang penuh tantangan dan ancaman tersebut, konferensi ini juga mencatat bahwa masih terdapat berbagai inisiatif dan kemenangan-kemenangan gerakan rakyat yang dapat diraih. Misalnya, 1. Pendaftaran tanah dan sumber agraria lain secara aktif dan partisipatif oleh rakyat dari bawah untuk mengkonsolidasikan tanah-tanah dan perairan hasil reclaiming petani, masyarakat adat, nelayan, dan perempuan melalui sistem lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) untuk mengantisipasi kebijakan top down dan penumpang gelap dari tanah objek reforma agraria. 2. Pembangunan model-model RA sejati atas inisiatif rakyat melalui gerakan Desa Maju Reforma Agraria untuk memberi contoh kepada negara bahwa RA bukanlah semata-mata bagi-bagi sertifikat atau perbaikan parsial perpersil tanah, melainkan penataan ulang struktur tanah kekayaan alam dalam satu kesatuan landscape agraria yang adil, ekologis, dan mensejahterakan. 3. Kemenangan-kemenangan LPRA Serikat Petani di berbagai tempat melalui pelaksanaan redistribusi tanah, pemulihan dan penguatan hak atas tanah, termasuk pengakuan hak perempuan hasil dari penyelesaian konflik agraria konsesi HGU perkebunan swasta. 4. Regenerasi pejuang agraria, generasi muda petani, generasi muda adat, dan perempuan melalui Akademi Reforma Agraria Sejati. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang mempertemukan pusat-pusat produksi dan lumbung pangan petani nelayan di pedesaan pesisir dengan buruh dan kelompok marginal perkotaan sebagai pasar diprioritaskan di dalam gerakan ekonomi solidaritas lumbung agraria. 6. Mempercepat pemetaan dan registrasi wilayah adat sebagai dasar pengakuan masyarakat adat. 7. Mengembangkan ekonomi melalui badan usaha milik masyarakat adat atau BUMA. 8. Perluasan dan penguatan koperasi milik nelayan dan perempuan di berbagai tempat. 9. Mengembangkan ekonomi Nusantara untuk keselarasan secara historis, konstitusional, dan dengan gerakan global menjadi dasar pengetahuan sekaligus praktik yang otoritatif untuk memulihkan Indonesia dari krisis sosial ekologis. 10. Mendorong produk hukum pengakuan daerah terkait masyarakat adat di berbagai tempat. 11. Keberhasilan kasuistik seperti kaum Wana di Sulawesi Tengah yang berhasil mendorong pengakuan lewat produk hukum daerah, surat keputusan bukan adat, dan kebijakan RT RW, kemenangan gugatan suku Ainu melawan proyek tanah merah, dan masih banyak lagi kemenangan-kemenangan lainnya. 12. Kemenangan-kemenangan gerakan masyarakat sipil dalam menegakkan hak-hak konstitusional rakyat melalui proses judicial review gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Perjanjian Internasional, kemenangan kita di MK terkait Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 13. Kemenangan vonis bebas petani-petani di Jambi dan Sulawesi Selatan yang dikriminalisasi dan dipidanakan menggunakan Undang-Undang P3H dan Undang-Undang Perkebunan. Masih banyak lagi kemenangan rakyat dalam menghadapi berbagai krisis agraria struktural yang sistemik dan akut. Seluruh inisiatif dan keberhasilan gerakan rakyat ini merupakan capaian kolektif sekaligus kritik keras untuk pemerintah
Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari Maret hingga Oktober 2023, Konferensi Pemilihan 2023 telah menyusun satu naskah yang berisi hasil refleksi dan evaluasi atas tantangan dan berbagai masalah, kemenangan dan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, untuk mewujudkan kuat keadilan sosial ekologis melalui reforma agraria sejati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, maka seluruh elemen gerakan rakyat sipil yang menjadi bagian dari proses keseluruhan konferensi ini yang memiliki cita-cita dan visi yang sama menyusun 4 rekomendasi solusi ke depan. 4 rekomendasi solusi ke depan adalah sebagai berikut. Kayaknya terpotong. Rekomendasi pertama, meluruskan dan mengkoreksi paradigma, kebijakan, praktik reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta peraturan lain yang berwatak kontra terhadap keadilan sosial ekologis. Rekomendasi pertama ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meluruskan paradigma konsep kebijakan dan praktik menyimpang reforma agraria, menyimpang hak menguasai dari negara dan hutan negara yang selama ini dijalankan, sehingga capaian akhir dari reforma agraria adalah transformasi sosial di pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan sosial ekologis serta mensejahterakan. 2. Memperbaiki kebijakan dengan menghapus dualisme rezim pertanahan, pesisir dan kelautan antara hutan dan non-hutan menjadi sistem agraria nasional yang tunggal sebagaimana prinsip UUPA. 3. Menyusun dan mengesahkan rancangan undang-undang reforma agraria berdasarkan usulan gerakan reforma agraria sebagai landasan hukum pelaksanaan reforma agraria secara nasional yang bersifat utuh untuk sebesar-besar kepentingan petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, rakyat miskin tak bertanah dan kelompok marginal di pedesaan dan perkotaan, sekaligus sebagai aturan untuk melindungi masyarakat dari ancaman perampasan tanah. 4. Mengubah konsep dan tata cara pandang ekonomi liberal yang menafsirkan reforma agraria semata sebagai aset dan akses reform menjadi konsep land reform yang disempurnakan, yang mencakup penataan ulang penguasaan tanah disertai penguasaan penguatan ekonomi, sistem produksi, distribusi dan konsumsi rakyat. 5. Mempercepat pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat berdasarkan usulan gerakan masyarakat sipil untuk melindungi, mengakui, memulihkan hak-hak masyarakat adat dan wilayah adatnya. 6. Mengkoreksi dan mencabut undang-undang Cipta Kerja, mencabut undang-undang mineral dan batu bara, undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, mencabut dan mengkoreksi undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, undang-undang ibu kota negara dan revisinya, serta aturan turunannya yang kontra terhadap konstitusi, TAP MPR 9 2001 dan undang-undang pokok agraria. 7. Mengevaluasi dan mencabut perizinan sumber daya alam dan hak atas tanah berupa HGU, HGB, hak pakai ataupun bentuk baru hak pengelolaan, hutan tanaman industri, hutan alam, dan izin tambang minerba yang telah menimbulkan konflik agraria, ketimpangan, kemiskinan, dan kerusakan ekologis. Menjalankan mandat TAP 9 2001 untuk melakukan evaluasi, koreksi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait agraria sumber daya alam. 9. Mengubah perspektif dan tolak ukur pemerintah terhadap hasil pembangunan yang prosedural menjadi substantif sesuai dengan nilai dan prinsip keadilan sosial ekologis, keadilan gender, kearifan lokal dari masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kaum marginal di perkotaan. Rekomendasi yang kedua, mereformasi kelembagaan untuk memastikan terwujudnya reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan melalui upaya-upaya sebagai berikut. 1. Membentuk kementerian dan kelembagaan khusus masyarakat adat. Salah satu persoalan masyarakat adat adalah sektoralisme. Hal ini bisa diselesaikan jika semua urusan mengenai masyarakat adat diampu oleh satu
khusus. 2. Membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden sebagai pelaksana reforma agraria dan penyusun kebijakan agraria sumber daya alam yang bersifat lintas sektor serta memiliki kewenangan eksekutorial demi keberhasilan tujuan-tujuan reforma agraria sejati. Lembaga ini penting untuk memastikan bahwa RA benar-benar dijalankan dan tepat sasaran sehingga memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, perempuan, dan masyarakat miskin, baik secara kolektif dalam bentuk hak milik bersama maupun hak milik individual. Ketiga, menata ulang kelembagaan yang berwenang untuk mengatur agraria sumber daya alam, utamanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kebutuhan penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak akibat sektoralisme kelembagaan selama ini dapat dipulihkan. Tujuannya untuk menyatukan fungsi planologi dan tata ruang, geospasial, dan pengadministrasian hak atas tanah baik di darat maupun pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu kementerian yang mengurus agraria. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup berwenang penuh untuk menjaga fungsi-fungsi ekologis kehutanan dan daya dukung lingkungan. Sedangkan KKP berwenang penuh untuk menjaga fungsi ekologis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 4. Mengembalikan independensi dan menguatkan kembali KPK dengan membebaskan dari pengaruh dan pelemahan oleh kekuatan politik dan bisnis dengan mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, mengembalikan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tujuan awalnya sebagai penjaga konstitusi, menghentikan praktek-praktek pelanggaran etik, korupsi, konflik kepentingan, intervensi oleh pemerintah dan DPR, serta praktik-praktik yang merusak prinsip dan tujuan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mempercepat dan mengembangkan pengakuan negara atas keragaman bentuk penguasaan kekayaan agraria sumber daya alam baik di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Rekomendasinya adalah sebagai berikut. 1. Membuat sistem pendaftaran tanah dan sumber-sumber agraria secara nasional yang bersifat proaktif berlaku di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah konflik agraria, wilayah adat, lokasi prioritas reforma agraria, wilayah kelola rakyat, sehingga memudahkan rakyat untuk dilayani oleh negara. 2. Memastikan keterbukaan informasi hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hutan tanaman industri, informasi tentang izin tambang, hak pengelolaan dan lain-lain, serta menuntaskan agenda kebijakan satu peta dan satu data yang merekognisi wilayah rakyat. 3. Melakukan koreksi menyeluruh atas klaim-klaim sepihak negara atas nama kawasan hutan melalui penataan ulang batas kehutanan secara partisipatif untuk mengeluarkan puluhan ribu desa, mengeluarkan perkampungan, wilayah adat, kebun masyarakat, persawahan, dan lumbung-lumbung pangan nasional milik rakyat. Memperkuat, melindungi, menegaskan hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, akses ke laut dan wilayah tangkap, perkampungan nelayan, dan budaya bahari masyarakat, sehingga hak-hak dasar masyarakat di sekitarnya terpenuhi. Yang terakhir, memastikan perlindungan dan penghormatan serta pemenuhan HAM, hak asasi manusia bagi masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan yang sedang berjuang melindungi lingkungan, wilayah adat, tanah dan lautnya. Rekomendasinya mencakup 1. Mengkoreksi dan mencabut pasal-pasal yang digunakan oleh pengusaha, pemerintah, dan penegak hukum untuk mengkriminalisasikan rakyat, mempersempit ruang demokrasi, melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi, seperti Undang-Undang Konservasi, Undang-Undang P3H, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang KUHP. Kedua, membebaskan
memulihkan hak dan nama baik seluruh pejuang rakyat yang mengalami kriminalisasi. 3. Mengevaluasi dan mereformasi TNI dan Polri agar tidak lagi menjadi penjaga perusahaan yang merepresi masyarakat, yang mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanah. Mencabut undang-undang ASN yang memperbolehkan TNI Polri memasuki lembaga publik dan bisnis, termasuk menghasilkan model-model perampasan tanah atas nama pembangunan fasilitas militer dan keamanan berkedok bisnis. Yang keempat, mengkoreksi undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk memastikan masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat lain di sekitarnya tidak dikriminalisasi dan terusir dari wilayah dan tanahnya. 4. Mengintegrasikan standar norma pengaturan hak asasi manusia atas tanah dan sumber daya alam ke dalam seluruh kebijakan dan aturan tentang agraria sumber daya alam. Hal ini penting agar setiap kebijakan pemerintah selaras dengan upaya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. 5. Memperkuat struktur dan kewenangan lembaga dan komisi negara seperti Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Informasi Publik, Komisi Kejaksaan RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menciptakan lembaga independen yang bebas dari kontrol elit politik dan pemodal serta menjadi bagian dari yang mendukung pelaksanaan reforma agraria sejati. Demikian evaluasi dan rekomendasi dari Konferensi Teknologi 2023 kepada semua pihak yang memiliki cita-cita dan visi yang sama tentang keadilan sosial ekologis. Kita perlu bergotong royong memastikan hasil perjuangan rakyat dalam 10 tahun terakhir, hasil konferensi regional dan 2 hari ini menjadi agenda yang memandu gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan reforma agraria sejati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Penyerapan gagasan dilakukan dengan meminta partisipasi semua lembaga, koalisi tenure, dan aliansi-aliansi strategis lainnya yang diperkaya dengan proses konsultasi regional di semua pulau seluruh Nusantara. Tentu saja, naskah ini merupakan dokumen tumbuh yang akan diperkaya dan disempurnakan setelah konferensi teknologi hari ini untuk memastikan tidak ada substansi penting di semua pulau seluruh substansi penting yang masih tertinggal dan belum masuk ke dalam naskah ini. Hasil refleksi, evaluasi, dan rekomendasi konferensi ini penting ditempatkan sebagai usaha kolektif gerakan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan sekaligus ancaman pergantian kekuasaan tahun 2024 yang akan membuat gerakan rakyat terpecah. Sikap kritis dan pendekatan konstruktif di publik dalam memilih capres dan cawapres, calon legislatif dan calon kepala daerah menjadi sangat prinsipil untuk memastikan rekam jejak yang bersih dari korupsi agraria sumber daya alam dari para calon. Bersih pula dari keterlibatan sebagai aktor penyebab ataupun pendukung perampasan tanah, aktor penggusuran dan kekerasan agraria. Inilah prinsip penting secara kolektif bagi gerakan pada pemilu 2024, sebab kita menghendaki adanya perubahan fundamental terkait agraria sumber daya alam pasca pergantian kekuasaan. Pasca konferensi kita akan bersama-sama memastikan hasil-hasil konferensi menjadi program kerja utama lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat desa. Dalam mewujudkan keadilan sosial ekologis melalui reforma agraria sejati dan pengelolaan sumber daya alam, melalui hasil-hasil konferensi, kami juga mengajak seluruh elemen gerakan rakyat lainnya, ormas keagamaan, negarawan, tokoh agama, akademisi, gerakan mahasiswa serta pelajar dan jaringan jurnalis untuk mendukung dan bergabung dalam melanjutkan perjuangan ini. Demikian disampaikan. Terima kasih kepada semua panitia, peserta dan seluruh jaringan yang mendukung konferensi teknologi 2023. Hormat kami, konferensi teknologi 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup masyarakat adat, hidup buruh, hidup perempuan, hidup nelayan yang melawan, hidup generasi muda, hidup kawan-kawan semua yang berjuang.
pencapaiannya. Sekarang kita akan melakukan penyerahan secara simbolis ya. Kita akan melakukan penyerahan secara simbolis dokumen konferensi atau peserta. Kalau boleh, aku lupa. Jadi gini kawan-kawan, di sini steering committee-nya juga lengkap, tetapi ini selain saya ada juga Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, tepuk tangan untuk Walhi. Kemudian ada Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat, Lukas Sombolinggi, yang berhalangan hadir pada hari ini, tetapi beliau menyampaikan dukungan terus-menerus dari jauh. Kemudian juga ada Bapak Agung Wibowo dari Kuma yang terus-menerus memantau proses dan mendukung proses ini agar sukses. Kemudian ada Bapak Wahyu Bimantara, Wahyu Bimantara dari Rimba Indonesia. Kemudian Laode, Direktur dari Kemitraan. Beliau juga berhalangan hadir. Silakan.